Dan ini adalah tanaman melon saya yang terkena hama ulat. Bisa kita lihat bagian pucuknya. Dan untuk mengatasinya, di sini saya pakai pestisida organik yang saya buat sendiri dengan bahan alami yang mudah didapatkan. Bagaimana cara membuatnya dari awal sampai akhir dan bahan apa saja yang perlu kita siapkan? Untuk itu simak terus video selengkapnya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, oke? Untuk membuat pestisida nabati atau organik buatan, bahan pertama yang kita perlukan adalah daun pepaya yang kebetulan di sekitar rumah ada, yang beberapa waktu lalu sempat saya tanam. Dan saya akan ambil satu daunnya, kita petik. Dan yang kedua bahan yang kita perlukan adalah daun sirsak yang kebetulan ada juga. Lalu saya ambil daunnya beberapa lembar saja seperti ini. Jika ada sahabat yang bertanya mengapa harus daun pepaya sama daun sirsak yang diperlukan untuk membuat pestisida organik, jawaban dan alasannya akan saya jelaskan di akhir video. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pertama dan bahan apa lagi yang perlu kita siapkan. Di sini saya sudah siapkan satu wadah yang sudah berisi air bersih sebanyak 1 liter. Lanjut, pertama-tama kita ambil daun sirsaknya dulu yang nantinya akan kita iris dan kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Kita iris semuanya, bisa kita iris pakai pisau, namun di sini saya menggunakan gunting. Seperti ini. Dan jika sudah, lalu kita ambil daun pepayanya yang nanti akan kita iris juga. Tujuannya untuk dihaluskan. Namun untuk menghaluskannya tidak perlu seperti yang saya lakukan ini. Sahabat tani, untuk menghaluskan daunnya bisa kita tumbuk dulu, lalu kita campurkan dengan air, atau bisa juga kita blender dulu lalu kita campurkan dengan air. Namun mau apapun caranya, tujuannya sama, yaitu untuk mengambil air perasan atau kandungan yang ada pada kedua daun tersebut. Tapi di sini cara saya menghaluskannya cukup dengan diiris dan dicampurkan dengan air lalu diperas-peras seperti ini sampai warna airnya berwarna hijau. Itu artinya kandungan yang ada pada kedua daun tersebut sudah tercampur dengan air. Kita bisa lihat seperti ini. Lalu wadahnya kita tutup, bisa kita pakai kain, plastik atau apa saja seperti ini. Dan untuk hasil yang maksimal atau agar larutannya bisa tercampur merata, bisa kita tunggu beberapa jam atau beberapa waktu sebelum diaplikasikan. Seperti yang saya lakukan, saya endapkan dulu selama 1 malam. Dan ini keesokan harinya saya buka kembali dan hasilnya seperti ini. Dan sekarang sudah bisa kita pakai atau kita aplikasikan. Namun sebelum kita aplikasikan, kita siapkan dulu botol spray yang nantinya akan kita gunakan. Juga ada wadah yang nanti kegunaannya untuk memindahkan air yang sebelumnya akan kita saring dulu. Dan untuk menyaringnya bisa kita gunakan kain atau serbet seperti yang saya gunakan ini. Caranya seperti ini. Kita tumpahkan sebagiannya dulu ke dalam wadah yang sudah ada penyaringnya.
seperti ini. Lalu secara perlahan kita angkat kain penyaringnya, dan bisa kita lihat air yang ada pada wadah tersebut terlihat bersih tanpa ada ampasnya. Lalu kita ambil botol spraynya dan kita buka tutup atau kepala spraynya. Lalu air campuran yang sudah bersih yang ada pada wadah tersebut kita pindahkan ke dalam botol semuanya. Kita isi botolnya seperti ini. Kita pindahkan sampai habis. Dan jika sudah, sisa perasan yang ada pada wadah pertama akan kita saring lagi. Sampai semuanya habis. Seperti ini. Perlahan kita angkat lagi kain penyaringnya. Dan kita simpan ampasnya. Lalu kita pindahkan kembali ke dalam botol yang sudah terisi. Dan kita akan isi kembali sampai botolnya terisi penuh. Dan jika air yang ada pada wadah sudah kita pindahkan semuanya dan botolnya sudah terisi penuh, lalu kita akan tutup kembali botol dengan tutup spraynya. Nah, sahabat tani semuanya, pestisida organik yang sudah kita buat tadi sekarang sudah bisa diaplikasikan atau sudah bisa kita pakai. Dan saya akan coba aplikasikan pada semua tanaman saya yang ada di sini. Oke, akan saya coba aplikasikan pada tanaman melon yang tadi terlihat sudah terkena hama ulat ya. Dan untuk sekedar informasi, pestisida organik yang saya buat ini kegunaannya tidak hanya untuk hama ulat, bisa juga seperti hama kupu kebo, trip, dan juga hama-hama lainnya. Dan mengapa harus daun pepaya dan daun sirsak yang dijadikan bahan? Alasannya adalah yang pertama, karena di dalam daun pepaya itu mengandung enzim sistein protease seperti papain, kimopapain, serta menghasilkan senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino non-protein, yang dimana semua kandungan itu sangat beracun bagi hama-hama pemakan tumbuhan atau pemakan daun. Dan yang kedua, kandungan yang ada pada daun sirsak itu mengandung bahan aktif seperti squamosin, asimin, dan tanin yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan hama, bahkan bisa menyebabkan hama-hama tersebut itu mati. Nah, itulah alasannya mengapa kedua daun tersebut banyak dijadikan bahan untuk membuat pestisida organik atau pestisida nabati seperti yang saya buat di video ini. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan subscribe-nya. Terima kasih dan assalamualaikum.